Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai lintasan terpendek dan titik potong dan keterhubungan. Kami beranggotakan saya sendiri Difta Restika Hisa dan rekan saya Anissa Rosdiana. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai masalah lintasan terpendek. Masalah lintasan terpendek ini ada tiga teknik untuk menentukan lintasan terpendek, yaitu yang pertama Breadth First Search atau BFS, yang kedua ada teknik Trace Back atau Backtracking, yang ketiga ada teknik Dijkstra. Nah, untuk yang pertama, teknik Breadth First Search atau BFS, yaitu misalkan G merupakan graf, misalkan ST adalah dua titik yang ditentukan dari graf G, kita akan mendeskripsikan sebuah metode untuk menemukan lintasan dari S ke T. Nah, di sini S itu sebagai titik awal, T-nya sebagai titik yang dituju, yang menggunakan jumlah terkecil dari sisi. Lintasan seperti itu disebut lintasan terpendek dari S ke T. Metode penandaan label 0, 1, 2 hingga seterusnya ke titik graf G dan disebut teknik BFS. Jadi, pada intinya, metode atau teknik Breadth First Search atau BFS ini merupakan metode dengan menggunakan penandaan label 0, 1, 2, 3, dan seterusnya dari titik awal hingga ke titik akhir yang ingin dituju pada graf. Hal ini diberikan oleh algoritma berikut. Yang pertama, langkah pertama yaitu label simpul S dengan 0, tetapkan I sama dengan 0. Nah, pertama kita melabelkan titik awal terlebih dahulu dengan 0. Labelkan dengan 0. Lalu titik awal tersebut kita kan ada titik yang ingin dituju. Nah, dari titik awal tersebut adakah titik yang berdekatan dengan titik awal? Nah, lanjut ke langkah kedua. Temukan semua simpul yang tidak diberi label di G yang berdekatan dengan simpul berlabel I. Jika tidak ada simpul tersebut, maka simpul T tidak terhubung ke S oleh sebuah lintasan. Jika ada, beri label I plus 1. Nah, ini dari titik awal tersebut yang kita labelkan 0, kita lihat nih bahwa setelah itu adakah titik yang berdekatan dan terhubung? Jika ada, beri label I plus 1, sehingga untuk titik berikutnya yang terhubung dan berdekatan dengan titik awal tersebut kita labelkan I plus 1. Jadi 0 ditambah 1, yaitu 1. Nah, langkah berikutnya, jika T diberi label, lanjutkan ke langkah keempat. Jika tidak, tingkatkan I ke I ditambah 1 dan ke langkah kedua. Jadi, setelah kita melabelkan ke titik berikutnya, lalu kita lihat lagi apakah ada titik yang berdekatan dan terhubung. Kalau ada, kita labelkan dengan I plus 1. Nah, I-nya bukan 0 lagi, tetapi I yang terakhir, label yang terakhir. Misalnya label yang terakhir itu 1, berarti nanti titik berikutnya 1 ditambah 1. Nah, langkah keempat, panjang lintasan terpendek dari S ke T adalah I plus 1. Jadi, panjang lintasan terpendek dari teknik BFS ini yaitu label pada titik terakhir tersebut. Nah, kemudian berhenti. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Perhatikan contoh gambar 2.24. Nah, misalkan tadi S-nya itu sebagai titik awal dan T-nya sebagai titik yang dituju. Nah, untuk menuju ke T, kita harus dengan teknik BFS. Kita harus sesuai dengan teknik BFS, yaitu algoritmanya ada 4 yang tadi ya. Nah, balik lagi ke contoh. Pertama, kita melabelkan yang awal itu dengan I-nya sama dengan 0. Berarti titik S di sini kita labelkan 0. Di sini titik S-nya 0. Lalu langkah kedua, jika ada
ada titik yang berdekatan dan terhubung oleh titik yang sebelumnya, titik yang awal ini, maka kita labelkan I plus 1. Sehingga titik S ini terhubungnya dengan, atau yang berdekatan dan terhubung dengan A dan F. Berarti kita labelkan A dan F ini 0 ditambah 1 karena I plus 1. Selanjutnya dilanjutkan kembali. A dan F ini dilanjutkan. Dari A dulu, dari A, titik-titik yang berdekatan dengan A dan terhubung itu titik apa saja? B, D, dan E. Selanjutnya kita labelkan titik B, D, E dengan I plus 1. Nah, I-nya bukan lagi 0. Kenapa? Karena kita sudah berjalan dari yang S ini kan 0 nih, labelnya 0. Kita sudah berjalan dari titik S ke A. Nah, label yang terakhir itu 1. Sehingga titik B ini I ditambah 1. I-nya 1. 1 ditambah 1 sehingga 2. Untuk D dan E pun sama. Nah, sekarang kita lihat dari titik F. Titik F ini titik yang berdekatannya dengan titik apa saja? Lalu dilihat dan terhubungnya dengan apa saja? Dilihat bahwa titik F ini berdekatan dan terhubung dengan D dan E. Sehingga D dan E tadi sudah diberi label karena berdekatan juga dengan A. Karena titik A dan titik F itu labelnya sama, sehingga DE pun terhubung juga kan ke F, sehingga labelnya 2 dan 2. Selanjutnya kita lihat lagi dari B. Dari B ini, titik B, titik apa saja yang berdekatan dan terhubung dengan B? Yaitu titik C dengan T. C dan T. Sehingga kembali lagi kan ke langkah kedua, kita beri label lagi I plus 1. Nah, I-nya itu bukan 0 lagi, bukan 1 lagi, tetapi 2 karena kita sudah berhenti di titik B ini dengan label 2, sehingga C dan T itu kita labelkan 2 ditambah 1 yaitu 3. Adapun dari D pun sama. 3. Dari E sama. Dari E ke C sama. E ke T sama. Sehingga pada gambar 2.24 ini panjang lintasan terpendeknya yaitu 3. Kenapa? Tadi BFS mengatakan bahwa panjang lintasan terpendek ya dari S ke T yaitu I plus 1. Maksudnya label yang terakhirnya yaitu 3. Nah, lihat pada gambar 2.25. Nah, pada gambar titik 25 tetap kita dari mulai titik S menuju ke T. Apakah graf pada gambar 2.24 panjang lintasan terpendeknya sama dengan gambar 2.25? Nah, kita pertama dulu dengan menggunakan teknik BFS. Pertama, kita labelkan dengan titik awalnya 0, S-nya 0. Kemudian, titik S ini berdekatan dan terhubung dengan titik apa? A dan B. Nah, kita label, A, B, dan C. Nah, kita labelkan A, B, dan C ini dengan I plus 1. Karena berdekatan dan terhubung. Nah, titik A, B, C kita labelkan dengan I plus 1. Berarti 0 ditambah 1. 1, 1, dan 1. Kemudian dari titik C, kita lihat kembali berdekatan dan terhubung dengan titik apa nih? Ternyata dengan titik D. Nah, kita labelkan titik D ini dengan I plus 1. I-nya sama, bukan lagi 0, karena kita sudah berhenti di akhir yaitu di C. 1, sehingga I-nya itu 1 ditambah 1 yaitu 2. Nah, titik D apakah terhubung dengan titik lain dan berdekatan? Ternyata titik D ini tidak terhubung dengan titik E dan F. Sehingga pada gambar 2.25 ini tidak mempunyai lintasan terpendek dari S ke T karena
pada titik D itu tidak mempunyai titik yang terhubung kembali ke E dan F. Tidak ada titik yang terhubung untuk ke T. Seperti itu. Nah, pada teorema 216 ini atau 216 ini, itu kita kembali lagi ke contoh untuk memahami teorema ini. Nah, pada intinya teorema ini mengatakan bahwa tadi lintasan terpendeknya yaitu label pada titik akhir yang diberi label N dan mempunyai N sisi. Nah, kembali ke contoh yang gambar 2.24, karena gambar 2.25 ini tidak mempunyai panjang lintasan terpendek karena itu tadi titik D itu tidak terhubung ke yang titik yang kita tuju itu T kan. Jadi titik D itu tidak ada titik yang terhubung. Nah, sekarang ke gambar 2.24. Tadi panjang lintasan terpendek dari gambar 2.24 ini itu 3. Kenapa? Pada label terakhirnya di sini T-nya itu berlabelkan 3. Karena tadi yang kita cari itu dari titik S ke T. Jadi label yang terakhirnya di sini 3. Sehingga pada teorema 216 ini benar mengatakan bahwa label yang akhirnya ini merupakan panjang lintasan terpendeknya. Nah, di label terakhir ini mempunyai N sisi. Mempunyai 3 sisi juga kan? 1, 2, 3. Jadi mempunyai 3 sisi yang terhubung. Nah, next ke bukti teoremanya. Nah, bukti teoremanya kalian bisa baca sendiri ya. Di PowerPoint. Oke. Kemudian next. Ini lanjutan bukti teoremanya. Kemudian next. Nah, sekarang trace back or backtracking. Nah, adapun algoritmanya, langkah pertama tetapkan I sama dengan lambda T dan tetapkan VI sama dengan T. Nah, di sini kalau backtracking artinya berarti kita kebalikan. Kita berbalik. Kita mundur. Kalau tadi BFS kita labelkan I-nya sama dengan 0, di sini di backtracking kita labelkan yang I-nya itu sama dengan lambda T, sehingga kita kembali ke contoh. Nah, pada contoh gambar 2.24 ini, di sini I-nya, S-nya berarti titik awalnya bukan 0, tetapi S-nya di sini 3. Oke, selanjutnya algoritma pada teknik backtracking pada lintasan terpendek. Langkah pertama, tetapkan I sama dengan lambda T dan tetapkan PI sama dengan T. Langkah kedua, cari sebuah titik U yang terhubung ke VI dan dengan lambda U sama dengan I dikurangi 1. Tetapkan PI-1 sama dengan U. Langkah ketiga, jika I-nya sama dengan 1, berhentilah. Jika tidak, turunkan I menjadi I-1 dan lanjutkan ke langkah kedua. Nah, kemudian di sini pada algoritma backtracking pada intinya sama seperti teknik BFS. Tetapi pada teknik backtracking ini algoritmanya mundur. Jadi, kalau teknik BFS titik awalnya I-nya kan sama dengan 0. Nah, backtracking itu kita mulai dari titik akhir. Jadi, misalnya label yang terakhirnya 3, berarti kita tetapkan I-nya itu 3, yaitu sebagai lambda T kan, yang tadi teknik BFS tadi, titik label terakhir itu disebut atau ya disebut lambda T. Nah, di backtracking I-nya itu ya mulainya dari titik akhir itu lambda T 3. Nah, kemudian langkah keduanya di sini kalau pada teknik BFS itu kita tingkatkan kan I plus 1. Nah, pada teknik backtracking kita karena mundur dimulai dari titik akhirnya, berarti
pada langkah kedua ini juga bukan I plus 1, tetapi I min 1. Nah, kemudian pada langkah ketiga, jika I-nya sama dengan 1, berhentilah. Misalnya kita udah menemukan nih I-nya sama dengan 1. Kita berhenti. Apabila tidak, turunkan menjadi I min 1. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Nah, pada algoritma backtracking di sini ini pada contoh gambar 2.24 ya. Nah, dimulainya dari yang terakhir dari T. Nah, di sini itu awalnya tadi di teknik BFS di sini T-nya itu titik T ini diberi label 3. Nah, pada algoritma backtracking di sini kita dari T itu kita lihat sisi yang berhubungan atau yang berhubungan dengan T ini siapa aja? C, B, dan E. Nah, C, B, dan E kita mau menggunakan yang mana untuk menuju ke titik S? Karena yang kita ingin cari itu dari titik S ke titik T. Nah, di sini misalnya saya akan menggunakan yang jalur yang ke E, sisi yang ke E. Berarti dari titik T ini ke sisi E. Nah, untuk yang algoritma backtracking, setelah kita tentukan yang sisi yang berhubungannya, kita labelkan titik yang berhubungannya ini dengan I-1. Berarti titik E ini kita labelkan I-1. Berarti 3 dikurangin 1, 2. Nah, di sini T-nya disebut sebagai V3. Berarti E-nya sebagai V2. Pada algoritma backtracking tadi, langkah-langkahnya. Nah, kemudian dari E ini titik yang berhubungannya itu kemana saja? Bisa ke A, bisa ke D, bisa ke F. Tapi lihat, untuk menuju ke S, ke A bisa nih. Ke A bisa, ke S nanti. Apakah ke D bisa? Tidak bisa, karena dari D tidak ada titik yang terhubung ke S. Kalau ke F bisa nggak nih? Bisa ternyata. Ada titik yang terhubung dari F ke S-nya itu ada. Nah, misalkan saya dari E ini, saya akan menggunakan jalur ke titik F. Sehingga titik F ini kita beri label I-1. I-nya bukan lagi 3. Tetapi I-nya tadi kita berhenti di mana? Di sini 2 kan? 2 berarti 2 dikurangi 1. Berarti di sini 1 labelnya. Kita sebut di sini V1. Nah, lanjut dari F ini kita ke S kan, titik yang terhubungnya hanya E. Nah, tadi pada algoritma backtracking apabila sudah menemukan I sama dengan 1 itu berhenti. Kita udah nemu nih I sama dengan 1, sehingga berhenti algoritmanya, tidak kita lanjutkan ke I-1 karena sini sudah ada S. Di sini kita S sebutnya V0, sehingga backtrackingnya itu V0, V1, V2, V3. V0 siapa? S, V1, F, V2, E, V3, T. Nah, ini lintasan terpendek dari S ke T. S ke T. Nah, berikutnya ini ada backtracking untuk jumlah lintasan terpendek. Nah, sebenarnya backtracking untuk jumlah lintasan terpendek ini sebenarnya sama seperti backtracking pada lintasan terpendek sebelumnya. Tetapi pada backtracking untuk jumlah lintasan terpendek ini ada label baru, yaitu mu sebagai jumlah lintasan terpendeknya. Adapun algoritmanya yaitu yang pertama, langkah pertama, menentukan I sama dengan lambda T dan mu T sama dengan 1. Semua titik lain F yang lambda F sama dengan lambda T ditetapkan mu V sama dengan 0. Nah, maksudnya di sini sama kan seperti backtracking yang sebelumnya, I-nya itu akan sama dengan lambda T titik akhirnya. Nah, label titik akhirnya. Nah,
Kemudian ada label baru mu. Nah, di sini mu t-nya 1. Semua titik itu diberi mu 1. Tetapi pada pada lambda-nya, apabila lambdanya sama, maksudnya apabila lambdanya sama, itu kita beri mu-nya itu 0 di langkah pertama ini. Nah, kemudian langkah kedua, untuk setiap titik V yang memenuhi lambda V sama dengan I dikurangi 1 menghitung jumlahnya, yaitu sigma mu U. Semua U yang memenuhi kondisi berikut, lambda U sama dengan I dan V berhubungan dengan U jika ada sisi paralel. Mu U diulangi dalam penjumlahan sebanyak sisi paralel. Untuk setiap V menetapkan lambda V sama dengan jumlah ini. Nah, maksudnya pada langkah kedua, sama lambda V-nya itu sama seperti backtracking sebelumnya. Itu kita mundur, dikurangi kan, I-nya itu dikurangi. V dikurangi, I dikurangi 1, sama seperti backtracking sebelumnya. Nah, di sini untuk menghitung mu-nya, kita lihat jumlah dari mu-nya tersebut. Apabila ada sisi paralel, mu U-nya diulangi dalam penjumlahan sebanyak sisi paralel. Untuk setiap V menetapkan mu V sama dengan jumlah ini. Nah, langkah ketiga, jika I-nya udah sama dengan 1, kan diturunkan kembali I dikurangi 1. Sehingga lanjutkan ke langkah kedua. Jika sudah, itu kita berhenti. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya kita ke contoh. Nah, ini contohnya. Contohnya sama seperti yang tadi, itu gambar 2.24. Langkah pertama, kita menentukan I-nya. I-nya itu sebagai lambda T. Nah, lambda T-nya di sini 3 kan? Lambda T-nya 3, tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Lambda T-nya 3, berarti I-nya 3. Nah, kemudian di sini ada label tambahan, yaitu mu. Mu T-nya berarti di sini 1. Untuk ke yang kan T itu kan bersisian dengan B, E, dan C. Nah, untuk mu T ke B, E itu tetap 1. Nah, tetapi untuk mu C di sini itu 0. Kenapa 0? Karena di sini memiliki label yang sama dengan T. Nah, langkah berikutnya, sini kita ke lambda yang 2. Lambda 2 ini, lihat dulu yang B dulu. Kan ada B, D, dan E, lambda yang 2 itu. Kemudian kita menentukan nih, untuk yang lambda 2, yang lambda misalnya, sini saya sebut lambda V sama dengan 2. Berarti ada B, D, dan E. Nah, kemudian di sini kita lihat, mu B-nya berapa? Mu B-nya itu dia bersisian dengan siapa aja? Dengan T, dengan C, maaf, dengan T dengan C. Nah, di sini berarti mu B-nya itu ada mu T ditambah mu C. Mu T-nya tadi berapa? 1. Mu C-nya 0, sehingga mu B-nya 1. Nah, kemudian sekarang lihat, karena ini kenapa B-nya sama dengan 1? Karena B-nya terhubung dengan T kan? T-nya tadi mu T-nya itu 1. Lalu kemudian sekarang ada mu D. Mu D-nya itu di sini terhubung dengan C. Lalu ada apa lagi? Di sini D-nya. Mu D itu sama dengan mu C bersisian dengan C, E. Nah, tapi E-nya kan kita nggak tahu nih. Ya kan? Berarti kita mu C, mu D itu berarti sama dengan mu C. Itu sama dengan 0. Nah, sekarang mu E. Mu E-nya itu bersisian dengan T dengan C. Berarti mu E-nya itu mu T ditambah mu C. Ya, itu sama dengan mu T-nya 1, mu C-nya 0, sama dengan 1. Nah, kita udah dapat nih, berarti
mu B-nya 1, mu D-nya 0, mu E-nya 1. Nah, kemudian udah kan, kita kembali lagi ke langkah yang kedua, yaitu kembali lagi. Tadi udah nih 2, sekarang kita 1, turun lagi ke 1. Coba kita analisis. Yang lambda V-nya sama dengan 1. Nah, V-nya 1 itu ada A dengan F. A dengan F. Di sini A dengan F itu kita cari dulu mu A-nya dulu. Mu A itu terhubung dengan siapa? B, E, dan D. Berarti di sini kita mu B ditambah mu E ditambah mu D. Mu B-nya berapa tadi? Dapat 1. Mu E-nya 1 dan mu D-nya 0. Sehingga didapat mu A-nya 2. Nah, kemudian mu F sekarang. F itu bersisian dengan D dengan E. Sehingga mu-nya yaitu mu D ditambah mu E. Mu D-nya tadi berapa di sini? 0. Mu E-nya 1 sehingga mu F-nya 1. Nah, kita udah dapat nih mu A sama mu F. Nah, kemudian kita di sini tinggal sisi yang S ini kan, turun 1 dikurangi 1. 0, berarti S ini. Kemudian mu S, coba kita mu S. Lambda V-nya 0 karena I dikurangi 1. Berarti mu S-nya di sini berapa? Coba mu S itu S-nya terhubung dengan A dengan F. Nah, mu S-nya berarti dia terhubung dengan A, mu A ditambah mu F. Mu A-nya 2, mu F-nya 1 sehingga 3. Nah, ini hasil dari mu yang terakhir merupakan jumlah lintasan terpendeknya dari S ke T. Berarti dari S ke T itu jumlah terpendeknya itu ada 3, yaitu kita bisa sebut SAE T, kemudian ada SABT, kemudian ada SFET. SABET, maaf, SAET, terus ada SABT, ada SFET. Nah, ini berdasarkan backtracking jumlah lintasan terpendek. Nah, teknik yang terakhir di sini ada teknik Dijkstra. Nah, teknik Dijkstra ini adapun algoritmanya yaitu langkah pertama tentukan lambda S sama dengan 0 dan untuk semua titik titik V tidak sama dengan S, lambda V sama dengan T hingga himpunan T sama dengan I. Himpunan titik dari graf G kita akan berpikir T sebagai himpunan titik yang belum diwarnai. Berarti di sini maksudnya pertama kita lambda S-nya sama dengan 0, tentukan lambda S-nya sama dengan 0. Kemudian untuk semua titik V tidak sama dengan S. Nah, S-nya kita ingin berjalan dari S kan. Nah, untuk yang lambda V sama dengan T hingga itu artinya itu belum diwarnain, belum kita warnai. Nah, kemudian ke langkah kedua, ambil U sebagai titik di T, untuk lambda U adalah minimum. Nah, berarti setelah itu kita cari yang lambda U-nya itu yang minimum, baru itu yang diambil untuk diwarnai. Nah, kemudian langkah ketiga, jika U-nya sama dengan T, itu berhentilah. Kemudian untuk setiap sisi E yang sama dengan UV insiden dengan U jika V
elemen dari T dan lambda V lebih dari lambda U ditambah bobot dari WE, itu maksudnya bobot, diubah nilai dari lambda V ke lambda U ditambah WE, yaitu diberikan sebuah sisi E dari belum diwarnai, titik P ke U, diubah lambda V ke minimum lambda V lambda U plus WE. Nah, di sini ubah T ke T, himpunan U, dan ke langkah kedua yaitu warna U, kemudian kembali ke langkah kedua untuk menemukan titik yang belum diwarnai pada label minimum. Nah, untuk jelasnya, kita sekarang ke contoh untuk teknik Dijkstra. Nah, tadi di di teknik Dijkstra itu intinya itu graf berbobot. Nah, pada gambar 2.26 ini merupakan graf berbobot. Contohnya seperti ini. Nah, pertama kita itu menentukan bahwa I-nya tadi, bukan I, lambdanya berarti berapa? Di sini lambda dari S-nya itu akan sama dengan 0 tadi di algoritma Dijkstra yang awal. Lambda S-nya kan 0. Nah, kemudian di sini kita buat tabel. Tabelnya itu ada titik V, ada lambda V, ada T. Nah, titik V di sini di graf berbobot ini titiknya siapa saja, ada S, A, B, C, D, dan T. Nah, yang awal kita 0 kan, lambdanya S-nya 0. Nah, untuk yang lainnya kita berikan tahingga. Kenapa? Itu karena kita belum hitung kan lambdanya. Nah, di sini T-nya, maksud dari T di sini, kita berpikir bahwa titik yang belum diwarnai itu yang mana saja. Berarti ini belum kan? Ini semuanya ternyata belum diwarnai. Nah, kemudian setelah itu ke langkah berikutnya, di sini S-nya itu kita lihat lagi, S-nya itu bersisian dengan siapa? Dengan A dan C. Berarti kita akan cari lambda A dan lambda C. Nah, lambda A, lambda C-nya menurut algoritma Dijkstra kita mencarinya itu yang A dulu nih, lambda A. Berarti lambda S ditambah dengan bobotnya, bobot dari S ke A. Nah, sehingga di sini lambda S-nya 0 dan bobot dari S ke A-nya itu 18, sehingga di sini didapat 18. Jadi lambda A-nya tahingga lebih dari 18, sehingga sekarang lambda A-nya menjadi 18. Nah, untuk lambda C sama dengan cara yang sama, berarti lambda S ditambah bobot dari S ke C, 0 ditambah 15, sehingga lambda C sama dengan tahingga lebih dari 15. Nah, tahingga lebih dari 15, sehingga sekarang lambda C-nya itu menjadi 15. Nah, kemudian sekarang kita akan menentukan nih. Di sini udah dapat kan? A-nya kita udah bukan tahingga lagi, berarti 18. C-nya juga bukan tahingga, tapi 15. Nah, dari yang sudah didapat di sini, kita lihat. Di sini yang paling kecilnya minimum. Minimum tadi menurut algoritma Dijkstra pada langkah kedua itu ambil U sebagai titik di T untuk lambda U-nya yang minimum. Di sini yang minimumnya yaitu yang C. Berarti kita lihat yang C. Minimum yang C. Nah, C ini bersisian dengan A, bersisian dengan B, bersisian dengan D. Nah, sekarang kita cari lambda A dan lambda B dan lambda D. Untuk lambda A sama caranya tadi. Berarti di sini sekarang bobotnya, mohon maaf, lambdanya bukan lambda S lagi, berarti lambda C ditambah dengan bobot A, C ke A, sehingga didapat itu 15 ditambah 6 sama dengan 21. 18 kurang dari 21, betul ya? Itu berarti si lambda A-nya tetap 18 karena paling minimum. Cari yang paling minimum lambdanya, berarti 18. Nah, untuk lambda B
berarti lambda C ditambah bobot dari C ke D. Berarti di sini lambda B-nya 15 ditambah 14, lambda C ditambah bobot dari CB-nya, C ke B, jadi 29. Lambda B sama dengan K hingga lebih dari 29. Sekarang bukan lagi K hingga B-nya, jadi 29. Nah, dengan cara yang sama untuk yang D. Yang D berarti lambda C ditambah bobot dari yang D, berarti 15 ditambah 7, 22, sehingga lambda D-nya itu 22. Nah, kemudian kita udah didapat nih lambda A, lambda B, lambda D. Nah, 18, 29, dan 22. Dari ketiga lambda ini, mana yang paling minimum? Nah, yang paling minimum yaitu yang A. Berarti kita sekarang yang A. Ini udah ya, berarti kita udah dapat 18, 29, 15, 22, hingga. Kita dari yang A, berarti udah nih A-nya diwarnain. Karena paling minimum kan? Nah, A-nya ini di sini bersisian dengan siapa saja? Dengan B, dengan C. Nah, oke. Nah, C-nya tadi kan udah 15. Nah, sekarang lambda B. Lambda B-nya berarti lambda A ditambah bobot dari A ke B. 9, berarti di sini dapat 22. 22. Maaf, ini ya, bukan yang ini. Maaf, yang ini. Berarti lambda A-nya 18, bobotnya 9, bobot dari A ke B 9, sehingga menjadi berapa? 18 tambah 9 itu 27. Nah, tadi di lambda B-nya 29. 29 lebih dari 27. Betul ya? Nah, ini kita ambil 27 karena kenapa kita ngambil lambda yang minimum. Jadi di sini D-nya 27. Sudah, berarti C sudah ya. C sini sudah diwarnain 15 karena udah minimum kan? Nah, coba sekarang cek yang C dulu deh. Ke C berarti di sini cek yang C mana? Sebentar, yang C. Nah, ini. Berarti lambda C, coba kita cek. Saya copy dulu di sini. Di sini berarti lambda C-nya, lambda C di sini kan 15. 15 berarti bobot dari A. Nah, 15 bobot dari A ditambah maaf, lambda A ditambah bobot dari A ke C. Nah, A ke C. Bobot, mohon maaf. Lambda A-nya 18, bobot yang C-nya 6. Benar kan? 15, 6. Benar ya, bobot A ke C-nya 6. Nah, sehingga 18 ditambah 6 itu 24. Nah, di sini apakah betul lambda C sama dengan 15 lebih dari 24, 15 lebih dari 24, betulkah? Salah ya, harusnya itu kurang dari, sehingga lambda C-nya tetap. Lambda C-nya, saya kopikan dulu, mohon maaf, lambda C-nya, sehingga tetap, yaitu 15. Di sini tetap 15, berarti sudah diwarnain. Nah, kemudian kita dari B. B itu bersisian dengan C, dengan T, dengan D. C udah kan, kita udah warnai nih, yang C. Nah, udah. Berarti kita tinggal yang B sama D. Karena nih, B, C udah diwarnain, berarti sudah tidak. D belum, T belum. Nah, kita cari lambda D dan lambda T. Nah, di sini lambda B dengan lambda T sama seperti tadi lambda B. Untuk lambda B berarti lambda dari A, kan? Lambda dari A ditambah bobot dari A ke B.
9. Sehingga didapat yang ini. Nah, sudah kan ya? Sekarang berarti tabelnya 0, 18, A-nya 18, B-nya 27, C-nya 15 sudah diwarnai karena tadi salah ya. 15 lebih dari 24, yang D-nya 22, yang T-nya belum. Nah, di sini kita lihat yang BB itu bersisian dengan C, D, dan T. C-nya sudah diwarnai, berarti kita cari lambda D dan lambda T. Nah, sekarang sehingga lambda dari B, lambda dari B itu berarti di sini ada lambda D ditambah dari bobot dari D ke B, 22 tambah 10, nah dengan 32, 27 di akan kurang dari, mohon maaf di sini bukan 22 tetapi ini nih, mohon maaf salah, ini D 27 ya. 27 kurang dari 32 sehingga tetap 27 di sininya. Terus lambda T-nya berarti di sini ada lambda D ditambah bobot dari D ke T, 22 ditambah 36. Ya, hingga lebih dari 58 sehingga T-nya 58. Sekarang bukan hingga lagi. Kemudian sekarang dari T, berarti T itu bersisian dengan siapa? B dan D. Berarti B dan D. B dan D. Nah, B, di sini B. Lambda B-nya dulu. Tadi sudah kan? Sini lambda B-nya itu sudah diwarnai. Nah, di sini lambda T-nya berarti lambda B ditambah bobot dari B ke T, 27 tambah 28 sama dengan 55. 58 lebih dari 55. Sehingga kita lambda T-nya ngambil 55. Kenapa? Karena kita tadi pada algoritma Dijkstra ngambil yang minimum. Sehingga didapat seperti ini tabelnya. Nah, berikutnya ada teorema 2.17. Dalam algoritma Dijkstra, jika ada beberapa langkah lambda phi adalah berhingga dengan kata lain tidak untuk titik phi, maka ada sebuah lintasan S ke phi sedemikian sehingga panjangnya lambda phi. Nah, sehingga maksud dari teorema ini, maksudnya jika pada beberapa langkah nilai lambda V-nya berhingga, tadi masih berhingga dengan kata lain tidak, untuk titik V, maka ada sebuah lintasan S ke V sedemikian sehingga panjangnya lambda V. Jadi ada lintasan S ke V-nya itu panjangnya si lambda V yang akhir itu. Gitu. Nah, adapun pembuktiannya bisa baca sendiri ya. Ini. Nih. Kemudian teorema berikutnya ada teorema 2.18. Dalam algoritma Dijkstra, jika sebuah titik U dipilih pada langkah kedua, label lambda U bernilai gamma U secara khusus berdasarkan penghentian lambda T akan sama dengan gamma T. Nah, maksud dari teorema ini, di langkah kedua algoritma Dijkstra, apabila lambda U-nya sama dengan nilai gamma-nya, maka algoritmanya berhenti. Nah, untuk buktinya sebagai berikut, bisa baca sendiri ya. Nah, ini buktinya. Nah, kemudian kita ke titik potong dan keterhubungan yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sebelumnya kepada rekan Difta. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dan saya akan menjelaskan tentang titik potong dan keterhubungan. Jadi, bisa dilihat di sini. Sebuah titik V di graf G disebut sebuah titik potong atau titik artikulasi dari graf G jika komponen dari graf G dikurangi dengan titik V itu lebih dari komponen graf G, itu ya.
Kemudian, atau misalnya kita bisa jabarkan bahwa sebuah titik V itu adalah sebuah titik potong dari G jika penghapusan titik V tersebut memutus beberapa komponen. Komponen ini komponen terhubung ya dari graf G, sehingga akan menghasilkan sebuah subgraf yang memiliki lebih banyak komponen yang terhubung daripada yang dimiliki dari graf G sebelumnya gitu ya. Oke, atau misalnya kita langsung lihat aja ke gambar, yakni di gambar 2.29. Di sini V ini adalah sebuah titik potong dari graf G1 ya. Karena komponen graf G1 ini sama dengan 1, sedangkan komponen dari graf G1 min V ini sama dengan 3. Oke? Jadi di sisi lain graf G1 ini kalian bisa lihat kan di situ dia mempunyai komponen yang lebih banyak ketika dikurangi dengan titik potongnya. Gitu ya. Jadi si V ini dinamakan titik potong. Oke, kita lihat ke graf G2 ini. Kalau kita lihat dia tidak memiliki titik potong ya. Iya, gitu ya, karena dia ketika dihilangkan dia tidak akan menghasilkan komponen yang lebih banyak gitu. Oke, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke teorema 2.19 ya. Teorema 2.19 itu berbunyi, misalkan V adalah sebuah titik dari graf G, graf terhubung G, maka F disebut sebuah titik potong dari graf G jika dan hanya jika terdapat dua titik U dan W, di mana titik U dan W ini ada di graf G ya, dan keduanya berbeda dengan titik V. Sedemikian sehingga V ini akan berada pada setiap lintasan U W gitu ya, lintasan U dan W di graf G. Oke, kita akan langsung ke pembuktiannya. Langsung kita menuju ke pembuktian. Oke, bisa dilihat pembuktiannya atau kita perhatikan gambarnya. Yang pertama, kita akan memisalkan V ini sebuah titik potong di graf G ya. Oke, itu bisa dilihat. Maka graf G min V, atau ketika graf G ini kita hapus titik V-nya, graf G min V itu tidak akan terhubung ya. Nah, dan ada titik U dan titik W ini di graf G, di mana kedua titik ini maksud saya berada di komponen yang berbeda itu ya. Mereka ada di komponen yang berbeda dari graf G min V. Sehingga walaupun terdapat sebuah lintasan ya, ketika di graf G itu akan ada sebuah lintasan dari U ke W, tapi kita bisa lihat tidak terdapat lintasan serupa gitu ketika grafnya menjadi graf G min V gitu. Dan ini akan mengakibatkan bahwa setiap lintasan di graf G dari titik U ke titik W akan selalu memuat titik V gitu ya, atau seperti yang kita kehendaki. Oke. Atau untuk pembuktian selanjutnya kita bisa mengandaikan bahwa titik U dan titik W ini adalah dua titik yang berbeda dari titik V di graf G. Maka sedemikian sehingga setiap lintasan di graf G, yakni dari titik U ke titik W, akan memuat titik V. Itu ya. Dan juga tidak terdapat lintasan dari titik U ke titik W di graf G min V. Oke, sehingga graf G min V ini tidak terhubung. Gitu ya, karena kita tahu tadi titik U dan titik W-nya itu berada di komponen yang berbeda. Jadi bisa kita simpulkan bahwa V ini merupakan titik potong gitu. Jadi teoremanya terbukti. Baik, jadi dari keterangan tadi ya, kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada titik dari sebuah graf komplit yang merupakan sebuah titik potong. Ingat lagi apa itu definisi dari graf komplit. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa tidak ada titik potong dari sebuah graf komplit gitu ya.
Oke, kemudian jika P ini adalah lintasan dengan panjang N, di mana N ini lebih dari sama dengan 3, maka kita bisa mengambil titik U dan titik W-nya ini menjadi titik ujung dari P ya, atau sesuai dengan teorema 2.19. Kita bisa melihat bahwa setiap titik V terpisah dari titik U dan W itu merupakan sebuah titik potong. Baik, kita akan melanjutkan ke teorema 2.20. Teorema 2.20 ini berbunyi misalkan G merupakan sebuah graf dengan N titik di mana N ini lebih dari sama dengan 2. Maka graf G memiliki paling sedikit 2 titik, yang mana titik tersebut merupakan titik potong. Baik, untuk pembuktiannya, oke ya, dari teorema di atas, jelas kita bisa mengandaikan bahwa G ini merupakan graf terhubung, oke? Nah, jadi kita akan memperoleh sebuah kontradiksi gitu ya dari pembuktian ini, sehingga nanti pernyataan bahwa G merupakan graf terhubung ini akan salah nilainya. Oke, jadi kita akan mengasumsikan dari pernyataan di atas, mengasumsikan bahwa ada paling banyak satu titik di graf G yang bukan titik potong gitu ya. Oke, sekarang kita misalkan bahwa dua titik tersebut, yakni titik U dan titik V, adalah titik di graf G. Sedemikian sehingga jaraknya, atau kita kasih simbol dengan DUV ini, merupakan jarak paling besar di antara pasangan titik di graf G gitu, atau diam G-nya gitu ya. Oke, karena graf G ini merupakan graf terhubung dan memiliki sedikitnya dua titik, yakni titik U dan titik V, di mana titik U tidak sama dengan titik V, maka pasti akan ada salah satu dari mereka yang kita asumsikan sebagai titik potong gitu ya. Oke, yakni sebut saja dengan titik V. Maka graf G min V ini akan menjadi tidak terhubung. Dan juga akan ada sebuah titik W di graf G yang tidak masuk dalam komponen yang sama seperti halnya titik U di graf G min V gitu. Sehingga hal ini akan menyebabkan bahwa setiap lintasan U min W di graf G, maksud saya setiap lintasan di titik U ke titik W di graf G ini akan memuat titik V. Jadi ini akan kontradiksi ya dengan tadi kita yang mengasumsikan bahwa paling banyak satu titik di graf G yang bukan titik potong gitu. Oke, sehingga berdasarkan pernyataan di atas, maka lintasan terpendek dari graf G dari titik U ke titik W memuat lintasan terpendek dari titik U ke titik V. Dan kontradiksi yang tadi itu akan melengkapi pembuktian kita. Baik, jika sebuah komponen graf G mempunyai titik potong V, maka keterhubungan dari graf G adalah bergantung pada titik V ya. Nah, jika graf G tidak mempunyai titik potong, maka keterhubungan tidak bergantung pada sebuah penghapusan dari salah satu titiknya. Baik, kita akan melanjutkan. Misalkan G ini merupakan sebuah graf sederhana. Titik keterhubungan dari graf G ini dinotasikan sebagai KG gitu ya. KG ini adalah bilangan terkecil dari titik di graf G yang penghapusannya dari graf G ini akan menghasilkan sebuah graf tidak terhubung atau K1. Atau misalnya kita bisa memahaminya bahwa ada berapa banyak sih titik yang ada di graf G di mana jumlah titik tersebut bila kita hapus itu akan membuat si graf G ini menjadi tidak terhubung gitu. Tapi jumlah titik yang dihapus ini merupakan jumlah yang paling terkecil seperti itu. Oke? Lanjut ke contoh aja ya. Bisa dilihat untuk graf G2 yang ada di gambar 2.29 ini kita tidak mempunyai titik potong. Tetapi sebuah subgraf tidak terhubung ini bisa dihasilkan ketika titik U dan titik V ini dihapus.
Nah, hal ini akan memperlihatkan bahwa KG2 ini sama dengan 2. Oke, kita bisa melihat lagi di gambar atau di graf G3 dan G4 gitu ya. Kita bisa menyimpulkan bahwa graf G3 ini mempunyai KG3 itu sama dengan 3, atau titik 3 buah titik ini jika dihapus akan menghasilkan graf yang tidak terhubung. 3 ini merupakan bilangan terkecil gitu. Sama halnya dengan graf G4. Oke? Untuk N lebih dari sama dengan 2, penghapusan sebarang titik dari Kn, maka akan menghasilkan Kn-1. Dan secara umum, penghapusan T ini, di mana T ini itu kurang dari N, yang akan menghasilkan Kn-T. Nah, ini akan memperlihatkan bahwa si Kn ini atau bilangan terkecil gitu ya, bilangan terkecil penghapusan titiknya dari Kn ini, dari graf Kn ini merupakan N-1. Oke? Jadi kita bisa melihat dengan mudah bahwa sebuah graf terhubung, graf G ini akan memiliki Kg atau bilangan terkecil penghapusan titik tadi yang menyebabkan si graf ini tidak terhubung ini sama dengan 1. Itu jika dan hanya jika graf G itu sama dengan K2 gitu. Atau G ini mempunyai sebuah titik potong. Nah, selanjutnya ketika bilangan terkecilnya 0 atau titik penghapusannya 0 atau Kg-nya itu sama dengan 0, itu terjadi jika dan hanya jika graf G ini sama dengan K1 atau graf G ini tidak terhubung. Baik, kita akan melanjutkan. Sebuah graf sederhana, graf G, disebut N terhubung, di mana untuk N-nya ini lebih dari sama dengan 1, itu jika Kg-nya itu akan lebih dari sama dengan N, atau bilangan terkecil dari titik di graf G yang penghapusannya ini akan menghasilkan sebuah graf tidak terhubung gitu ya, itu akan lebih dari sama dengan N. Oke, bisa diperhatikan. Graf G adalah satu terhubung itu jika dan hanya jika G ini atau graf G ini terhubung dan memiliki paling sedikit 2 titik ya. Oke. Selanjutnya, untuk graf G adalah 2 terhubung itu jika dan hanya jika graf G ini terhubung dan paling sedikit memiliki 3 titik gitu ya. Tetapi tidak ada titik pohonnya gitu. Sehingga kita menyelesaikan pada bagian ini dengan pengkarakteristikan dari graf 2 terhubung berdasarkan Whitney. Baik, kita akan melanjutkan pembahasan ya. Misalkan ada 2 buah titik nih, titik U dan titik V. Titik U dan titik V ini merupakan 2 buah titik dari sebuah graf G ya. Oke? Kemudian sebuah himpunan kita bisa namakan P1, P2, P3 hingga Pn. Ini merupakan himpunan dari lintasan titik U ke titik V. Nah, himpunan ini akan dinamakan internally disjoint ini jika diberikan sebarang pasangan berbeda, atau kita bisa sebut PI dan juga PJ ini. Oke, pasangan berbeda dari himpunan ini, maka titik U dan titik V ini adalah titik yang hanya dipunyai oleh PI dan PJ. Seperti itu. Baik, kita akan melanjutkan menuju teorema 2.21. Teorema 2.21 berbunyi, misalkan graf G merupakan sebuah graf sederhana dengan paling sedikit ada 3 titik nih. Kemudian G ini atau graf G ini merupakan 2 terhubung jika dan hanya jika untuk setiap pasangan dari titik yang berbeda. Oke, atau kita bisa sebut U dan V ini, di graf G ini akan ada 2 lintasan internally joint.
dari titik U ke titik V, oke? Di graf G. Baik, untuk pembahasannya atau untuk pembuktiannya, kita akan mengandaikan sembarang pasangan ya, sembarang pasangan dari titik yang berbeda. Ini adalah terhubung oleh sebuah pasang lintasan internally disjoint, oke? Jadi jelas bahwa graf G ini terhubung ya. Jadi kita akan membuktikan bahwa graf G ini tidak mempunyai titik potong. Begitu, kita akan mengasumsikan di sini, kita akan mengasumsikan bahwa titik V ini adalah sebuah titik potong dari graf G. Kemudian, dengan teorema 2.19 yang tadi sudah kita pelajari bersama, ada dua titik, yakni titik U dan titik W di graf G. Yang keduanya itu berbeda dari titik V ya. Maka kita dapat mengetahui akan ada titik V itu di setiap lintasan dari titik U ke titik W di graf G. Oke. Walaupun berdasarkan hipotesis yang sebelumnya akan ada dua lintasan internally disjoint, yakni dari titik U ke titik W di graf G, dan paling banyak ada satu yang dapat melalui titik V, maka kita bisa simpulkan bahwa si titik V ini tidak ada di setiap lintasan dari titik U ke titik W gitu ya. Maka ini menjadi sebuah kontradiksi, sehingga kita bisa membuktikan bahwa, atau kita bisa simpulkan bahwa graf G ini tidak memiliki titik potong seperti itu. Kemudian kita juga bisa mencari dengan pembuktian yang lain gitu ya. Kita mengandaikan bahwa graf G ini merupakan dua terhubung ya. Oke, kemudian ada dua buah titik, titik U dan titik V ini, pasangan titik ya, dari titik yang berbeda di graf G. Kita di sini akan menggunakan induksi ya, di mana jarak antara titik U dan titik V ini atau DUV ini akan menunjukkan bahwa ada sepasang lintasan internally disjoint dari titik U ke titik V. Oke, jadi yang pertama itu kita akan misalkan jarak antara titik U ke titik V ini adalah 1 gitu ya. Maka titik U dan titik V ini akan terhubung oleh sebuah sisi. Misalnya kita katakan sisi ini E. Oke. Kemudian E ini bukan merupakan sebuah jembatan nih. Karena apa? Karena G ini tidak memiliki titik potong. Jadi akan terdapat sebuah lintasan dari titik U ke titik V ini yang disebut dengan P. Ini akan berbeda dengan lintasan internally disjoint dari titik U ke titik V yang kita sebut dengan Q. Oke, ini diberikan oleh sisi tunggal dari si E ini. Nah, kita akan mengasumsikan nih bahwa jarak dari titik U ke titik V ini merupakan sama dengan sama dengan 2, maaf. Jadi nilainya lebih dari sama dengan 2 ya. Ini akan terjadi jika X dan Y-nya adalah sebarang nih. Atau pasangan titiknya ini dia sebarang. Ketika pasangan dua titiknya ini sebarang ini, jaraknya ini akan kurang dari K. Maka akan ada dua lintasan internally disjoint dari titik X ke titik Y. Oke? Misalkan P ini adalah sebuah lintasan dengan panjang K dari titik U ke titik V. Dan misalkan W ini titik kedua terakhir dari si P ini, maka jarak dari titik U ke titik W ini sama dengan K-1. Dan terdapat dua lintasan internally disjoint dari titik U ke titik W. Misalnya kita katakan Q1 sama Q2 ya. Nah, kemudian karena graf G ini adalah dua terhubung nih, maka W ini bukan titik potong. Oke, kemudian graf G ini
jika dikurangi dengan titik W atau graf G min W ini akan terhubung dan ada sebuah lintasan dari titik U ke titik V yang akan kita sebut dengan P gitu ya, P aksen ya, yang tidak melalui si W ini, oke? Misalkan si X ini merupakan titik terakhir dari P aksen yang juga merupakan sebuah titik di Q1 atau Q2. Nanti bisa dilihat, ini akan dilihat gambar 2.31. Jadi akan ada sebuah titik ada karena titik U ini masuk ke 3 lintasan. Oke, diperhatikan coba di gambar 2.31. Jadi andaikan bahwa titik X ini merupakan anggota dari graf Q1 ya, oke? Kemudian kita misalkan P1 ini menjadi lintasan dari titik U ke titik V, sehingga akan diberikan oleh bagian dari titik U ke titik X dari Q1, yaitu bagian dari titik X ke titik V gitu ya, dari P aksen ini, oke? Kemudian si P2 ini akan menjadi lintasan dari titik U ke titik V, akan diberikan oleh lintasan Q2 ya. Oke, kemudian yaitu sisi dari titik W ke titik V, maka P1 dan P2 ini adalah internally disjoint. Jadi berdasarkan definisi dari Q1, Q2, kemudian X dan P aksen, ini pembuktian ini mengikuti dengan induksinya, oke? Dengan induksi ya. Baik, jadi akan ada akibatnya, atau kita bisa namai dengan akibat 2.2 ini. Misalkan ada 2 buah titik nih, titik U dan titik V, dari graf G2 terhubung, maka ada sebuah sikel C dari graf G yang melewati titik U dan titik V. Untuk pembuktiannya, jadi dimisalkan bahwa P1 dan P2 ini adalah 2 lintasan dari titik U ke titik V, di mana lintasan ini merupakan lintasan internally disjoint ya, dari titik U ke V. Maka dari teorema 2.21 itu terjamin nih bahwa P1 ini merupakan gabungan dari P2 yang kemudian akan memberikan sebuah sikel C yang memuat titik U dan titik V. Seperti pada gambar sebelumnya, di gambar 2.31 ya. Seperti itu. Itu akibat dari teorema 2.21. Oke. Baik, itu tadi pemaparan dari kami mengenai lintasan terpendek dan titik potong serta keterhubungan. Kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang masih salah atau masih belum dapat disampaikan dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Saya Anissa Rosdiana dan rekan saya Difta Resti Kahesa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.